Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang uh, instalasi pada PC. Jadi minggu-minggu kemarin kita memahami hardware-nya. Nah, sekarang kita hardware-nya itu kita ingin pastikan sudah diinstal apa belum. Nah, ini ada kalanya kita sudah merasa memasang ya, mungkin soundcard atau mungkin landcard atau mungkin yang lain, tapi ternyata tidak berfungsi dengan baik ya. Atau gini, VGA ya. VGA sudah terpasang, tampilan sudah muncul, tapi kualitas gambar kok kurang bagus. Nah, itu berarti belum diinstal drivernya ya. Nah, ini coba kita akan mempelajari bagaimana mendeteksi hardware yang sudah terinstall dengan benar ataukah belum gitu ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Untuk topik pertama itu adalah resolusi gambar mestinya maksimal, tapi ternyata resolusi gambar rendah ya. Jadi kita sudah pasang VGA-nya, tapi kualitas gambar kurang bagus. Nah, itu ya. Nah, ini contoh yang kita ambil di screenshot itu adalah Nvidia GeForce, dan ternyata masih ada tanda seru ya, di situ ada tanda seru. Nah, tanda seru itu menunjukkan bahwa VGA tidak atau belum terinstall dengan baik ya. Jadi komputernya mendeteksi perangkat tersebut tapi tidak difahami atau komunikasinya tidak berjalan baik ya. Handshakingnya tidak berjalan baik. Ini menimbulkan pengaruh pada resolusi gambar yang tidak bisa maksimal. Coba Anda amati, di situ ada tanda seru ya. Di dalam lingkaran merah itu ada tanda seru yang menunjukkan bahwa VGA yang bersangkutan terpasang tapi tidak dikenali atau tidak terinstall dengan baik drivernya ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Ini seperti yang kita pelajari minggu kemarin, kita pakai aplikasi ya untuk memantau atau untuk mendeteksi perangkat yang terpasang. Ya, ini contohnya Nvidia-nya sudah terdeteksi ya. Berarti kita harus cari driver dengan merek Nvidia GeForce dengan seri seperti ini ya. Kita cari drivernya. Dengan demikian kita bisa tahu dengan aplikasi ini ya, kita bisa tahu eh, VGA VGA yang terpasang ya, VGA yang terpasang. Sedemikian hingga kita bisa tahu juga driver apa yang dibutuhkan. Nah, itu.
Ya, jadi diilustrasikan di sini kita masang VGA ini ya, GeForce GT 460 ya. Ini apa bentuk VGA-nya, hardware-nya ya. Nah, pada saat terpasang di komputer, kita butuh tahu apakah benar yang terpasang itu NVIDIA. Nah, pakai aplikasi ini ya, CPU-Z ini ya, kita bisa tahu oh iya benar ini VGA-nya kedetek NVIDIA dengan seri GeForce GT 420 ya. Jadi kita bisa bandingkan antara hardware dan software. Kalau ini 460 mestinya ini muncul 460 juga ya. Jadi ini kebetulan contohnya aja ini. Tapi mestinya sama. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini daftar apa namanya VGA driver ya. Jadi kalau GeForce 400, GeForce 500, GeForce ini 6 GeForce 600, GeForce 500, GeForce 400 nih ya. Kalau Anda lihat di sini serinya 600 itu bisa untuk GeForce GT 640. Kalau kelompoknya GeForce 600 itu bisa untuk VGA GeForce GT 420 ya. Jadi driver itu bisa jadi berbeda seri ya, walaupun sama-sama mereknya, tapi berbeda seri bisa jadi itu drivernya harus dibedakan ya. Jadi misalkan kita dulu punya GeForce GT 420, wah, lalu drivernya kita install bagus, lalu kita upgrade menjadi GT 640 kita pasang aja. Nah, ini bisa jadi tidak support ya. Jadi antara GeForce GT 420 tidak support dengan GeForce GT 640. Jadi mesti diganti drivernya. Caranya ya pakai CPU-Z tadi, kita bisa ketahuan mereknya dan serinya bisa ketahuan, lalu kita cari drivernya sesuai dengan seri yang terdeteksi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita beralih ke audio. Audio itu normalnya ada suaranya, namun pada suatu kondisi suaranya tidak ada ya, padahal sound cardnya sudah terpasang misalkan ya. Dan ini indikatornya kalau di dalam device manager ya, sound cardnya itu ada tanda seru seperti ini. Ini berarti hardware-nya ada, software-nya yang nggak support. Nggak support itu bisa jadi serinya berbeda ya. Lalu indikator yang lain di taskbar, simbol speaker tidak muncul. Di sini speakernya tidak muncul. Nah, ini menunjukkan bahwa drivernya tidak support sehingga tidak ada suara. Ya, jadi indikator tidak ada suara itu sebagai akibat, ya, akibat dari drivernya yang tidak sesuai. Lalu biasanya di device manager muncul tampilan tanda seru. Nah, seperti ini. Ini berarti drivernya nggak support. Kemudian di taskbarnya juga tidak muncul tanda speakernya nggak muncul. Nah, terus solusinya gimana? Nah, ini kita masuk ke metode yang pertama, itu biasanya di uninstall dulu ya. Jadi kalau kita sudah install drivernya kok masih tetap seperti tadi, kita uninstall dulu ya. Jadi driver
masuk ke device manager, lalu kita uninstall. Jadi drivernya kita hapus dulu. Mungkin masih menggunakan driver yang sebelumnya, walaupun kita sudah install yang baru. Nah, kemudian komputer di restart. Nah, saat komputer restart, saat itu kembali, dia biasanya mendeteksi hardware yang terpasang. Nah, biasanya dia akan mendetek seperti ini, found new hardware Realtek High Definition Audio. Nah, ini biasanya dia mendeteksi hardware-nya yang belum terinstall, lalu dia mengupdate drivernya. Begitu dia update, nanti di device manager simbol tanda serunya hilang ya, karena drivernya sudah terinstall dengan benar ya. Dan indikatornya suaranya menjadi terdengar kembali. Ya, kita coba pakai Windows Media Player, kita buka file MP3 misalkan, bisa dengar suaranya, ya sudah, indikatornya suara muncul kembali ya. Ini cara yang pertama, proses yang pertama. Jadi diinstal, kemudian kalau nggak bisa keluar suaranya, di uninstall dulu ya. Atau coba ini berikutnya. Nah, di sini ada kita kalanya mesti masuk BIOS dulu ya, AMI BIOS setup. Bisa jadi onboard ya, onboard audionya ini mungkin masih disable. Nah, kalau disable kan tidak keluar bunyi ya. Jadi onboard audionya kita harus aktifkan ya, enable. Lalu kita coba restart lagi untuk memastikan bahwa drivernya sudah berfungsi kembali. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini ada aplikasi yang menurut saya sangat mempermudah ya. Jadi aplikasi ini akan mengaudit. Jadi begitu aplikasi ini dijalankan, dia akan mengaudit driver-driver yang terinstall terhadap hardware yang terpasang ya. Jadi kalau ada driver yang belum terinstall dengan baik, maka dia akan mendeteksi dulu ya, mendeteksi, lalu memfasilitasi untuk menginstal driver ya. Jadi di sini ada aplikasi yang namanya Pilar Advisor ya. Ini merupakan program yang cukup kecil. Tugasnya dia adalah melihat secara detail hardware dan software yang terdapat di sebuah komputer ya. Jadi dia akan mereview istilahnya ya. Mereview hardware-hardwarenya apakah sudah terinstall dengan benar, nah, gitu ya. Nah, apabila ada hardware yang belum, lalu kita bisa download ya. Jadi kita pilih dulu operating sistemnya seperti yang kita pakai ya. Lalu hardware yang belum saja yang belum, lalu kita download gitu ya. Nah, bila sudah diinstal lalu di restart ya, maka komputer audionya akan muncul kembali.
Jadi indikatornya sudah bisa digunakan adalah munculnya simbol speaker di taskbar. Nah, itu begitu dia sudah muncul, simbol speaker sudah muncul, ya berarti audionya bisa digunakan ya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa audio itu permasalahannya bisa karena drivernya nggak sesuai ya, bisa jadi nggak cocok. Jadi misalkan driver audio eh, tipe A tapi kita install tipe B, itu tidak bisa digunakan. Dan indikatornya adalah di device manager muncul tanda seru ya. Nah, namun bila sudah muncul speaker berarti sudah selesai ya. Atau bisa juga bukan karena driver tapi karena di BIOS itu memang statusnya masih disable. Itu juga menjadi kesimpulan ya. Jadi bisa jadi hardware, bisa jadi software. Softwarenya itu drivernya nggak cocok, hardwarenya di BIOS masih disable. Nah, itu harus diaktifkan. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini contoh driver dari audio namanya Realtek AC97 driver untuk Windows Vista dan Windows 7. Nah, ini hanya contoh ya, jadi bisa jadi Realtek yang lain lalu Windowsnya mungkin Windows 8 atau Windows 10 gitu ya. Jadi ini salah satu contoh dari sebuah driver audio ya. Ya, seperti biasa setelah Realtek AC97 driver di-download lalu diinstal lalu di-restart. Nah, nanti muncul simbol speaker di taskbar. Nah, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Kita tinggal menguji pakai aplikasi Windows Media Player ya. Kita mainkan audio bisa terdengar, pasti bisa terdengar asal di taskbar muncul speaker ya. Itu pasti bisa normal kembali itu. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Kita masuk ke perangkat yang lain yaitu local area network ya. Di sana ada dua biasanya ya. Jadi ada WiFi dan LAN ya. Di sana kalau misalkan muncul tanda seru, berarti drivernya belum terinstall dengan baik ya. Kalau WiFi itu ada Ethernet wireless biasanya. Nah, itu muncul di device manager ya. Saat di device manager itu ada tanda seru ya berarti drivernya nggak sesuai. Kita install atau kita cari driver yang sesuai lalu kita install, dan jangan lupa
serinya harus kita ketahui ya. Bisa menggunakan CPU Z atau program aplikasi yang lain mungkin bisa di-download lalu kita gunakan untuk mendeteksi perangkat LAN yang terpasang ya. Nah, ini di ilustrasi saya tampilkan perangkat yang hardware-nya terpasang tapi software-nya tidak sesuai ya. Di situ ada tanda seru ya. Nah, ini tanda seru di sini. Ini menunjukkan drivernya nggak sesuai tapi hardware-nya ada. Hardware-nya terdeteksi tapi software-nya nggak sesuai ya. Nah, ini biasanya sudah nggak bisa digunakan ya. Di komputer akhirnya nggak bisa connect jaringan atau tidak bisa connect kalau wireless LAN ya tidak bisa connect WiFi. Nah, ini mesti dipantau di device manager apakah muncul tanda seru ya. Kalau muncul tanda seru berarti kita harus install driver yang sesuai. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, seperti halnya yang di audio tadi, di BIOS itu juga ada aktivasi ya. Jadi di sini ada onboard wireless LAN. Nah, ini. Jadi di BIOS itu ada fungsi untuk mengaktifkan atau menghidupkan onboard hardware atau wireless LAN. Ya, di sana kita bisa memilih enable ya, sehingga perangkat kita bisa difungsikan dan kita tinggal fokus ke drivernya. Jadi kata kuncinya ya hardware-nya harus aktif lalu software-nya harus sesuai. Nah, ini contoh yang saya tampilkan LAN-nya sudah enable. Nah, bisa jadi di situ statusnya masih disable, bisa jadi. Makanya kita buka BIOS, kita pastikan LAN-nya ya, hardware maupun wireless LAN-nya sudah enable semua. Baik, materinya kita lanjutkan lagi. Nah, ini ilustrasi untuk driver ya. Jadi di sana ada install wizard complete. Itu terjadi apabila kita sudah selesai menginstal LAN ya. Kemudian di taskbar ya, Anda lihat di ilustrasi yang bawah. Di sini ilustrasi bila LAN wireless LAN sudah aktif ya, biasanya muncul simbol seperti handphone ini. Ini sinyal radio ya. Ini simbol sinyal radio untuk wireless LAN ya, WiFi. Nah, kalau simbolnya dua komputer seperti ini berarti simbol untuk local area network ya. Jadi dipastikan ini muncul dua ini untuk memastikan bahwa wireless LAN maupun Ethernet LAN atau local area network bisa aktif ya, bisa digunakan. Dan bila ini tidak muncul berarti LAN-nya tidak aktif, bisa karena drivernya, bisa juga karena hardware-nya di BIOS belum aktif ya, belum di enable.
Baik, materinya kita lanjutkan lagi. Baik, ini bagian yang kita pelajari selama ini, yaitu logika analisa instalasi hardware PC ya. Jadi kalau di sini Anda lihat yang kita bahas barusan itu berhubungan dengan VGA, soundcard sama LAN ya. Jadi gejalanya VGA resolusinya rendah ya. Terutama kalau misalkan kita install aplikasi game, ternyata ada keterangan VGA tidak support. Nah, itu VGA-nya mesti diinstal. Kemudian sound, kita biasanya dengarkan musik ya, ternyata suaranya tidak keluar ya. Atau kita mungkin pakai wifi atau pakai jaringan lokal area network tapi tidak bisa akses jaringan ya. Nah, ini gejala. Lalu indikatornya kita bisa masuk ke device manager. Di sana biasanya untuk device yang bersangkutan ada tanda seru ya. Jadi bisa jadi di VGA ada tanda seru ya. VGA-nya muncul mereknya, produk dan merek atau seri tipenya, tapi ada tanda seru. Nah, berarti drivernya tidak terinstall dengan baik. Atau soundcard ya, ada serinya, ada tipenya, tapi ternyata muncul tanda seru. Ini berarti tidak terinstall dengan baik. Demikian juga LAN ya, wifi-nya tidak muncul, simbol radionya tidak muncul, lalu simbol jaringan ya, dua komputer tidak muncul ya. Ini ditambahi indikator di device manager juga ada tanda seru ya. Jadi indikatornya jelas ya. Jadi kalau soundcard simbol speakernya nggak keluar di taskbar ya. Lalu VGA, kalau VGA itu biasanya di device manager, tidak muncul di task manager. Tapi kalau soundcard dan LAN itu muncul di task manager. Jadi kita bisa tahu speakernya tidak ada, ini berarti soundcard belum maksimal drivernya. Tidak muncul radio dan VGA dan dua simbol komputer. Nah, ini berarti LAN sama wireless LAN-nya tidak terinstall dengan baik. Namun ketiga ini biasanya kita bisa pantau di BIOS ya, karena onboard ya, sehingga kita bisa lihat onboard VGA atau onboard audio atau onboard LAN-nya enable apa disable ya. Jadi kita periksa dari semua sisi ya, dari device manager ada tanda seru apa enggak, lalu kita pastikan di BIOS sudah enable atau sudah aktif semua. Kalau duanya sudah kita pantau, kita periksa, BIOS-nya sudah enable, lalu device manager-nya kok masih tanda seru, ya berarti kita pakai CPU Z. CPU Z kita bisa tahu serinya, tipenya. Setelah itu kita cari drivernya. Setelah kita install, kita restart. Nah, indikator yang semula saya bahas ya. Jadi kalau soundcard itu muncul speaker ya. Kalau Ethernet wireless LAN itu muncul simbol radio sama dua komputer ya, simbol jaringan. Itu sudah muncul mestinya ya. Setelah diinstal lalu di restart, mestinya sudah muncul itu. Nah, kalau ini sudah kita lakukan ya, nah ini ya, hardware monitor kita kemarin sudah bahas. BIOS-nya dipastikan enable ya. Lalu program hardware and software. Jadi device manager diperiksa. Kalau BIOS-nya sudah enable, lalu device managernya masih tanda seru, ya kita download drivernya sesuai dengan hardware monitor tipe yang kedetek. Ya, begitu kedetek, serinya apa, tipenya apa, kita download. Setelah itu kita install dan jangan lupa di restart ya. Karena kadangkala untuk aplikasi tertentu biasanya butuh restart ya. Jadi di restart, tinggal kita pantau aja indikatornya. Kalau sound itu speaker, kalau LAN itu simbol radio sama LAN ya, dua komputer.
munculkah ya. Lalu kalau VGA ya kita bisa periksa pakai resolusi display ya. Display resolusinya muncul sampai 1024 misalkan atau lebih ya. Bila tidak muncul berarti drivernya belum sesuai. Nah, ini yang mungkin bisa kita lakukan apabila kita mengalami komputer yang masih belum maksimal kinerjanya, ya bisa jadi drivernya ya. Nah, dari logika analisa instalasi hardware di sini semoga bisa membantu Anda untuk memastikan hardware-nya sudah terinstal apa belum, dan Anda tinggal melihat di device manager lalu di BIOS sudah aktif apa belum. Kita tinggal memeriksa. Bila memang tidak aktif ya kita aktifkan di BIOS-nya yaitu enable. Lalu kalau di device manager kok masih tanda seru, berarti kita cari drivernya, lalu kita install, kita restart. Nah, kita tinggal memantau luaran atau output pada taskbar-nya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.